Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di bulan yang baru ini, di tanggal 1 September. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan dan kita mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Benar bahwasanya Alkitab kita, firman Allah, dari sanalah kita mengenal dan memahami siapakah Allah yang kita sembah dan puji. Siapakah Allah yang kita percayai. Pada ayat ini, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Khalik. Ia membuat bumi serta manusia yang hidup di atasnya. Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya dialah yang menciptakan segala sesuatu. Inilah perkenalan Allah kembali kepada bangsa Israel yang dalam masa pembuangan. Mereka diingatkan kembali, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang dapat mengubah setiap hati setiap orang. Allah dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut. Allah dapat mengubah kekerasan menjadi damai dan sukacita. Itulah Allah kita, Allah yang maha kuasa, yang dapat memelihara kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, bahkan alam semesta ini Dia membentangkan langit serta benda-benda yang ada di atasnya. Itu menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Allah kita itu Allah yang sungguh luar biasa. Jadi sekalipun bangsa Israel terbuang di Babel Bapak Ibu, mereka harusnya tidak putus asa atau mengatakan Allah yang mereka percayai adalah Allah yang lemah. Tidak, pernyataan itu salah. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan berkuasa juga atas raja yang pada saat itu disegani oleh segala bangsa pada saat itu, yaitu Raja Kores. Tuhan berkuasa atas Kores dan Tuhan menyatakan kuasanya dengan mengubahkan dan memberikan hati yang lembut kepada Kores dan hati yang memerdekakan kepada Raja Kores sehingga bangsa Israel dapat keluar dari pembuangan Babel. Dan di zaman Raja Koreslah bangsa Israel diberikan pulang kembali ke tanah mereka. Itu menunjukkan Bapak Ibu, selain Allah menciptakan kita, menciptakan benda-benda di atas langit ini atau yang ada di bumi ini, Dia juga mampu mengubah setiap hati. Maka saat ini jikalau saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan, kita bertemu dengan orang yang selalu melukai hati kita, doakanlah supaya Tuhan mengubahkan hatinya yang keras, yang tidak penuh damai itu menjadi damai. Tuhan berkuasa mengubahkan hati kita. Mungkin kita yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, Dia dapat mengubahkan hati kita penuh damai. Jikalau saat ini banyak beban-beban pikiran kita, bahkan Allah pun berkata di dalam Yesus Kristus, Dia dapat mengangkat segala beban-beban pikiran kita. Dia dapat membawa kita pulang kepada kedamaian. Pembuangan itu diibaratkan, pembuangan Israel itu diibaratkan kehidupan kita yang selalu hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kekecewaan, ketakutan. Jadi kita dapat dibawa pulang daripada hal-hal yang membelenggu kita itu. Maka mari Bapak Ibu serta saudara-saudariku tetap yakin dan percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang membuat bumi serta manusia yang hidup di atasnya mendapatkan sukacita. Saat ini katakanlah Bapak Ibu, hidupku dikendalikan oleh Allah. Hidupku
tetap di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Biarlah Dia yang selalu memberkati, menyertai kehidupan kita kini sepanjang segala masa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau yang menciptakan kami, menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat penyertaan-Mu. Peliharalah kehidupan kami dikala kami merasa tersisihkan, terasing, terkucil Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengangkat kami kembali. Engkau tidak akan membiarkan kami dalam kegelisahan. Engkau tidak akan membiarkan kami dalam keterpurukan kami, tetapi Engkau akan membangkitkan kami kembali. Engkau akan memberikan kami kehidupan seperti Tuhan menjanjikannya kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka dalam setiap rumah tangga mereka. Yakinkan hati dan pikiran kami supaya kami tetap berlaku hidup setia dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.